Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadikan benda-benda tertentu sebagai penolak bala? Apakah orang itu langsung menjadi kafir? Tidak. Nggak ada. Benda-benda ini nggak bisa menolak bala. Nggak ada. Apapun yang bisa menolak bala nggak ada. Yang bisa menolak bala hanya siapa? Hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah menimpakan bahaya, apa aja bahaya itu? Penyakit, petaka, musibah, bencana dan segala macam. Enggak ada yang bisa menghilangkan semua itu kecuali hanya siapa? Allah. Kita melihat dalam surah Yunus surah 10 ayat 107. Apa nasihat Ustadz kepada kami orang yang terkena korban gempa di daerah ini? Apa yang kami lakukan? Ya harus sabar dan redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian kita nggak boleh putus asa sama Allah, terus memohon dan meminta kepada Allah Taala sambil kita ikhtiar. Kalau ada yang rumahnya hancur, kita ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk kita buat. Dan kaum muslimin wajib membantu, tolong menolong dalam kebaikan, membantu. Tapi kita kalau memang sudah dibantu dan sudah cukup sudah. Jangan kita minta-minta lagi pada manusia, minta kepada Allah. Ya Allah, rumah saya hancur ya Allah. Tolong ya Allah bangunkan rumah saya untuk saya berteduh. Minta kepada Allah. Makanya kita harus biasakan untuk terus minta kepada Allah. Sekecil apapun kita minta kepada Allah. Jangan kita meminta kepada manusia dan jangan mengharap pada manusia. Itu tauhid kita. Minta kepada Allah. Dan Allah akan berikan apa yang kita minta. Bagaimana kalau ada lembaran-lembaran tulisan yang ditaruh kemudian diyakini bahwa bisa membawa kepada keberkahan dan juga penolakan bala? Sama seperti tadi, nggak ada. Atau lembaran Quran ditaruh juga nggak ada. Nggak ada yang bisa menolak bala kecuali hanya Allah. Antum maunya ada ayat-ayat Quran ditaruh di rumah, nggak bisa menolak bala ayat Quran. Ayat Quran itu Allah turunkan untuk dipajang apa dibaca? Dibaca bukan dipajang. Ayat Quran Allah turunkan untuk dibaca, ditadaburkan, difahami, diamalkan. Bukan dipajang. Bukan dijadikan jimat, gak boleh. Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu adalah syirik, kata Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kan tadi sudah saya jelaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi jelas saya jelaskan. Bersyukurnya kita dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kadang-kadang kami selalu menyandarkan kepada BMKG. Kadang-kadang kita lupa Allah mendatangkan musibah. Makanya kita jangan patokan kepada yang demikian. Kita hanya terus minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jangan kita terus ada berita takut. Kita harus jadi orang yang berani. Tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata. Serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kita takut hanya kepada Allah dan takut kepada azabnya. Dan kita mengharap hanya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan mengharapkan surganya kepada Allah Ta'ala. Harus tumbuhkan pada kita. Al-khawf wal-raja itu dua sayap yang harus ada pada seorang mukmin dalam jalan hidupnya menuju kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita bertaubat kepada Allah kemudian maksiat lagi, taubat lagi? Ya tetap dia harus terus bertaubat kepada Allah. Dan dia harus berhenti, jangan terus menerus, sebab Allah menyebutkan tentang taubat dalam surah Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui. Pokoknya kalau udah taubat ya sudah, jangan lakukan lagi. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita ini dengan taubat kita ingin dihapuskan semua dosa kita. Kita ingin dengan taubat ini kita menjadi lebih baik.
Kita ingin dengan taubat ini kita istiqomah dalam hidup ini. Kita ingin dengan taubat ini Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang harus kita ingat itu. Jadi berhenti dalam perbuatan dosa dan maksiat, kita harus berhenti. Tadi disebutkan tentang 4 wanita yang dimasukkan ke dalam surga. Maryam, Khadijah, Asia dan Fatimah. Kenapa Aisyah nggak masuk? Ya Nabi menyebutkan demikian. Nanti kalau kenapa Aisyah nggak masuk, yang lain istri Nabi, yang lain juga banyak kan? Kenapa Zainab nggak masuk? Kenapa Sofia nggak masuk? Antum nggak usah tanya. Kalau Nabi sudah sebutkan begitu, ya sudah. Berarti yang lain juga masuk surga. Cuma ini sayyidat, tokoh-tokoh ahli surga. Nabi sebutkan. Yang lain istri Nabi masuk surga. Kan istri Nabi semuanya, istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi di surga semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mendapatkan musibah dan kita menghadapi dengan sabar dan ridha, apakah dosa kita diampunkan oleh Allah? Iya. Kan disebutkan dalam hadis, apa yang menimpa kita selama kita sabar menghapuskan dosa. Kan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Apa yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, keletihan, kecapean, penyakit, musibah, sampai duri yang menimpa dia, itu akan menghapuskan dosanya. Menghapuskan dosa. Apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Ya keluar. Islam Nusantara ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara. Nggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari menurut mereka ini kebiasaan-kebiasaan atau kearab-araban dihilangkan. Kalau itu mau dihilangkan, berarti antum menghilangkan Nabi antum. Nabi antum orang apa? Orang Arab. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada apa? Kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dalam Islam nggak ada. Dia ingin melestarikan kesyirikan. Budaya-budaya syirik ingin dilestarikan dari Islam Nusantara. Dalam Islam nggak ada. Ini istilah Islam Nusantara, Islam yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada. Seperti ini. Ini tokoh-tokohnya penyesatnya memang ada di Indonesia ini. Dalam Islam nggak ada Islam Nusantara. Islam yang satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah redha dengan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam satu. Nggak ada yang lain. Dan yang membawa agama Islam ke Indonesia orang-orang Arab. Karena mereka mau tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh mereka awalnya kata mereka ini Arab, jilbab Arab, jenggot Arab. Yang berjenggot Rasulullah SAW. Bahkan orang ini yang mengatakan Islam Nusantara mencela Rasulullah. Kalau dia tahu itu nggak boleh, bisa murtad dari agama. Dikatakan orang yang berjenggot semakin tambah jenggotnya semakin goblok kata dia. Ini penghinaan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bukan main-main ini. Ini pemurtatan agama Islam ini. Kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha untuk memurtadkan agama Islam. Sekarang caranya berbeda. Dipakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah di waktu malam? Ya kita bangun tengah malam yang bisa kita lakukan. Kita bangun, umumnya kita bisa melakukan sholat 2 rakaat, lakukan sholat 2 rakaat. Kalau kita mampu melakukan sholat 4 rakaat, lakukan. Kalau bisa mampu lebih dari itu, ditambah dengan witirnya 1. Kalau nggak mampu lagi, ya cuma 2 nggak apa-apa. Nggak mampu lagi cuma 1 aja rakaat witir, boleh nggak ada masalah. Tapi tetap berdoa kepada Allah. Tentang adab-adab berdoa saya bawakan dalam buku doa dan wirid. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid, adab-adabnya panjang banyak. Dan itu semua yang mudah. Kita bisa doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, bisa. Minta kepada Allah, apa hajat kita minta kepada Allah Taala. Tapi tetap
permintaan kita, doa yang terbaik yang kita panjatkan yang pertama tadi apa? Minta ampun atas semua dosa. Minta hidayah, minta jauhkan dari malapetaka, minta petunjuk, minta sorga. Itu. Apakah ada zaman Rasulullah sholat gempa? Sholat tentang gempa ini, riwayat Rasulullah nggak ada. Yang ada athar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian lagi menghasankan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan yang palsu? Ya harus belajar. Belajarnya ya kurang lebih 10 tahun lah. Ya harus belajar. Kita kan maunya semuanya gampang, semuanya instan. Gak bisa, belajar dulu. Para ulama belajar terus, belajar mengkaji kitab-kitab hadis mereka baca. Kemudian juga mereka baca rijal, rawi-rawi hadis, penjelasan para ulama. Dan juga alhamdulillah banyak kitab-kitab yang sekarang ini yang ditulis oleh para ulama ahli hadis menjelaskan tentang yang sahih, yang dhaif. Bahkan yang maudhu juga sudah ada kitabnya. Ibnul Jauzi punya kitab Al-Mawdu'at. Jadi dia jelaskan yang ada yang maudhu. Kemudian juga Ibnu Qayyim punya kitab Al-Man'ul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kemudian juga Imam Syauqani punya kitab Al-Fawaidul Majmu' fil Ahadits Al-Mawdu'ah dan yang lainnya banyak. Nah, itu harus kita beli buku itu, baca. Gitu. Kalau kita nggak mampu beli, ya kita baca di maktabah, di perpustakaan. Apakah orang yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah fahmi salaf ini dia akan terasing? Iya. Karena Nabi bersabda SAW, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali ke asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lain. Jadi tetap akan terasing di masyarakat, ya tetap asing di masyarakat karena mereka nggak paham tentang agama. Kebanyakan mereka nggak paham tentang agama. Tapi kita tetap berusaha mengajak mereka dengan cara yang baik. Apakah umat Islam yang ada ini mereka belum mengikuti manhaj yang belum? Makanya perlu dakwah dan terus dakwakan. Mana yang lebih penting, banyak ceramah atau membuat lembaga pendidikan atau pondok pesantren? Ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang penting. Karena dengan pendidikan itu banyak orang paham tentang agama, mengkader. Sedangkan ceramah, antum 10 tahun ceramah enggak menjadikan orang itu menjadi dai, menjadi kader, enggak. Bahkan kadang-kadang ceramah ke sana kemari, ya akhirnya jadi dai kondang. Nggak punya murid, yang punya apa? Penggemar, seperti artis nantinya. Harus punya lembaga pendidikan kita, punya pondok, harus punya lembaga pendidikan. Kita punya masjid sendiri yang kita mendakwakan dari awal kitab, dari mulai kitab tauhid selesai kaji lagi. Insya Allah ada mutunya dan manfaat. Gitu. Jadi kalau seperti tabligh akbar seperti ini, kita mengkaji kitab supaya antum nanti baca lagi kitab itu, pelajari lagi. Nanti ada guru lain yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Butuh waktu memang. Tapi ini sebagai pembuka supaya orang-orang awam yang nggak paham juga paham tentang agama ini. Artinya bukan berarti ceramah itu nggak boleh ceramah, nggak ada masalah. Dakwah tetap jalan. Tapi yang paling banyak apa? Kita mengkader, membina umat di pondok. Itu lebih baik. Sekali kita ceramah keluar nggak ada masalah. Bagaimana dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah meskipun berada di atas langit, Allah dekat dengan hambanya. Allah mengetahui tentang mereka. Allah mengetahui perbuatan mereka. Allah memahami tentang semua, bahkan yang di hati mereka pun Allah tahu. Allah dekat dengan hambanya. Allah meskipun berada di atas langit, Allah dekat dengan hambanya. Saya jelaskan juga tentang makna ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu.
Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu. Jadi Allah dekat jangan dipahami dekatnya Allah itu seperti dekatnya makhluk, tidak. Allah ini Khalik. Sekarang kita bicara soal gunung aja. Gunung dekat. Padahal kita tempuh berapa kilo. Tapi kita katakan dekat. Bulan dekat. Kita ada di sini di Surabaya kalau bulan purnama dekat dengan kita. Tapi kalau dekat itu bersatu dengan kita? Tidak. Apakah dekat itu bergabung dengan kita? Tidak, tetap di atas. Itu bulan, makhluk. Matahari juga demikian, itu makhluk. Sekarang Allah, Khalik. Allah dekat, Allah melihat kita, mengetahui kita, bersama kita, dan yang lainnya. Jadi harus kita ingat bahwa Allah Khalik. Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana kalau ada kelompok atau organisasi yang mereka berdakwah tapi mereka belum mengikuti manhaj yang hak ini? Ya tetap diajak mereka. Diajak kepada manhaj yang hak ini. Kita jangan ikut lagi berkelompok-kelompok, nanti tambah lagi perpecahan. Justru kita ajak mereka kepada salaf. Ajak kepada mereka kepada salaf ini. Jangan kita ikut gabung dengan organisasi itu, akhirnya bikin kelompok lagi. Sudah kita di luar dakwah mengajak mereka kepada manhaj yang hak ini, agar mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Nanti kalau udah bikin gitu, kalau orang maunya bikin itu, nggak puas nanti yang lain bikin lagi, akan terus pecah. Jangan, kita nggak boleh berkelompok. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Jadi ini tadinya alat, sekarang dijadikan sebagai apa sih, untuk wala wal bara. Asalnya alat organisasi itu, asalnya alat buat berdakwah, alat sebagai wasilah untuk mengajak. Tapi kemudian belakangan udah al wala wal bara. Bagaimana banyaknya kelompok cabangnya, kemudian orang harus ikut dia. Kalau nggak ikut dia bukan dari manhaj dia. Ini nggak boleh dalam Islam. Itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keras sekali pembahasan beliau itu tentang masalah ini. Bagaimana kita bertaubat dari perbuatan yang sembunyi-sembunyi. Tetap taubat kepada Allah, dengan kita minta ampun, menjauhkan perbuatan itu, kemudian tidak mengulang, menyesal, kemudian kita punya azam tidak mengulangi perbuatan itu. Tetap wajib setiap muslim dan muslimah wajib bertaubat kepada Allah sepanjang waktu. Ada taubat kewajiban seorang muslim dan muslimah seumur hidup. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Taubat awal jalan kehidupan seorang mukmin, pertengahan hidup seorang mukmin, dan akhir kehidupan seorang mukmin. Itu taubat kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas. Tinggalkan semua perbuatan dosa. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua syirik, tinggalkan semua bid'ah, tinggalkan perpecahan, tinggalkan semua perbuatan yang haram, tinggalkan. Ya bagaimana kalau kita beribadah itu selalu kadang-kadang was-was. Ini godaan dari syaitan. Ini juga dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Jadi jangan kita tergoda oleh was-was ini. Ini rusak. Kan kita juga berlindung kepada Allah dari was-was. Dalam surah apa? Semuanya hafal. Surah An-Nas, surah yang terakhir 114. Jadi min syarril waswasil khannas. Jadi kita yakini itu dari apa yang kita lakukan, dari keyakinan, wudu atau yang lainnya harus yakin kita. Jangan mau diragukan oleh syaitan. Itu kalau sudah was-was nanti berbahaya untuk semuanya. Bahkan ada orang yang nikah sampai nggak mau kumpul sama istrinya karena was-was, belum sah nikahnya. Ini was-was. Sampai sholat diulangi lagi berkali-kali. Kenapa? Was-was. Takbir nggak selesai, sampai imam selesai salam dia belum selesai, masih ngangkat. Ini was-was. Sebentar lagi kentut, sebentar kentut. Ini was-was. Was-was berbahaya, merusak agama dia.
merusak ibadah dia, merusak rumah tangga. Seperti itu, merusak rumah tangga. Nggak mau kumpul dengan istrinya karena belum sah. Masa harus diulangi lagi, ngundang orang lagi supaya sah? Ini was-was. Sampai nggak mau campur dengan istrinya. Sampai kalau muamalah jual beli itu 2 kali balik, 3 kali balik. Jadi jangan-jangan sah apa enggak ini muamalahnya. Ini was-was, ngerusak was-was ini. Ini penyakit yang berbahaya. Makanya antum harus betul-betul yakin dengan apa yang sudah kita yakin dari Quran dan Sunnah itu. Jangan mau diombang-ambingkan oleh syaitan. Iya, tentang syubhat-syubhat yang berkaitan tentang dakwah salaf ini sudah saya bantah di buku ini, ada bantahannya. Tinggal antum baca. Kita kan masih baru muqaddimah ya, bacanya belum. Nanti antum baca itu. Nggak tahu tamatnya kapan antum bacanya itu. Kalau antum terus baca, insya Allah sebulan selesai. Tapi kalau cuma baca muqaddimah lagi, mungkin 2 tahun juga nggak selesai. Jadi tentang syubhat-syubhat nggak perlu ditanyakan, nanti antum baca itu. Syubhat bahwa dakwah salaf, dakwah hizbiyah, syubhat dakwah salaf, dakwah keras, syubhat dakwah salaf tidak mementingkan kaum muslimin. Ada jawabannya di buku ini, ada. Di buku ini ada jawabannya. Jadi nggak perlu ditanyakan. Saya berusaha untuk mengikuti pemahaman salaf, tapi belum bisa mengikuti secara kafah. Kenapa belum bisa? Karena agama Islam agama yang mudah, sangat-sangat mudah agama Islam ini. Pemahaman salaf adalah agama Islam itu sendiri, bukan sesuatu yang baru, mudah. Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Nabi juga bersabda SAW, inna hadha dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Agama Islam mudah, nggak ada yang sulit dalam agama Islam ini, nggak ada. Semuanya mudah. Jadi jangan antum mengatakan bahwa kalau kita ikuti salaf ini berat, jangan. Ini salah, ini pemahaman yang salah, bahkan sesat. Agama Islam ini semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, nggak ada yang sulit. Apa yang sulit? Apa yang susah? Apa yang berat? Nggak ada. Nggak mungkin Allah turunkan agama Islam ini yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Agama Islam ini semua mudah. Nggak akan menyusahkan manusia, tidak akan. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami nggak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Tidak. Mudah agama Islam ini. Antum melaksanakan ibadah kepada Allah mudah. Nuntut ilmu mudah. Apa yang berat? Umayyah disebutkan dalam hadis untuk berbakti pada orang tua. Dalam Quran berbakti pada orang tua mudah, nggak sulit. Berbakti pada suami nggak sulit. Bagi laki-laki disuruh untuk memelihara jenggot nggak sulit. Apa yang sulit? Bagi laki-laki disuruh sholat di masjid berjamaah nggak sulit, mudah, nggak berat. Kita ke kantor bisa yang jauh, kerja tempat yang jauh puluhan kilometer bisa, ke masjid yang 1 kilometer kadang-kadang nggak sampai. Kok nggak sampai? Kenapa nggak bisa? Padahal itu mudah dan nggak buang waktu. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab yang sempurna, mudah, nggak sulit. Bahkan dengan dia pakai jilbab, dia lebih cantik, lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Nggak ada yang sulit. Ya semua ajaran Islam semuanya mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang semuanya mudah. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa mengikuti manhaj yang hak ini berat, sulit. Enggak, mudah. Kalau ada tantangan di masyarakat, semua nabi, semua rasul juga dapat tantangan di masyarakat. Ada tantangan orang mencela, orang menghina, biasa itu. Sampai orang menyakiti kita, biasa. Semua nabi juga pernah disakiti oleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga yang paling mulia, tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah SAW merupakan Khalilullah wa Habibullah, dicintai oleh Allah, Khalilullah wa Habibullah Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap diboikot, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, diusir. Ini merupakan dakwah. Cobaan, ujian Allah tetap akan ada. Jangan kita, kalau kita mengikuti agama Islam, paham salaf ini nanti nggak akan dicaci, nanti kita nggak akan dicaci maki, nggak mungkin, mesti dicaci maki.
mesti dicela, mesti sudah. Itu sunnatullah, dan Allah nggak akan rubah sunnatullah. Makanya ketika Nabi SAW dicoba, diuji, didustakan, Allah hibur. Di dalam surah Al-An'am, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh para nabi sebelum kamu Muhammad telah didustakan. Fasabaru, mereka sabar. Kalau mereka sabar, kenapa kamu nggak sabar? Allah tegur kepada Nabi Muhammad, mereka sabar, berarti kamu juga harus sabar. Wa'udhu, bahkan mereka disakiti, dan nggak ada perubahan dalam sunnatullah. Dan sudah datang kepada engkau Muhammad berita-berita tentang para rasul yang terdahulu. Jadi tetap cobaan ujian ada, dan kita laksanakan agama Islam dengan semampu kita, tapi usaha terus. Jangan menganggap bahwa kalau mengikuti salaf ini berat, sudah, jangan. Ini mudah, semuanya mudah. Cuma kadang-kadang kita nggak sanggupnya ketika dapat celaan, ejekan di keluarga, masyarakat. Sabar, semua dapat ganjaran. Sabar. Gitu. Saya pernah dengar bahwa manhaj salaf terbagi, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ini bukan burung ya, ini dakwah yang hak. Itu pendengaran yang batil itu. Dakwah salaf cuma satu. Nggak ada salafi haroki, salafi jihadi, ini semua bid'ah ya. Nggak ada. Salaf satu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang kita ikuti. Gitu. Nggak ada salafi haroki. Nggak bakal bertemu antara salafi dan haroki selama-lamanya. Salafi jihadi. Salaf dianggap bahwa salaf itu nggak berjihad. Dalam salaf ada jihad, tapi menurut ketentuan syariat, dan ada ketentuan dan dhabit di dalam syariat. Bukan seperti mereka ngawur jihad. Si dai-nya ceramah suruh jihad, nggak punya hak dia. Yang punya hak mengajak jihad siapa? Ulil amri, pemerintah. Bukan setiap orang ngajak jihad. Akhirnya apa? Jihad ngebom sana, ngebom sini. Bukan dari Islam, bukan dari salaf. Ini teroris yang seperti ini, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ada ketentuannya dalam jihad juga. Tentang masalah pakai jilbab, ini wajib hukumnya. Tentang pakai cadar gimana? Pakai cadar sunnah. Ini akhwat nanya, pakai cadar sunnah. Dan itu pendapat jumhur ulama. Itu yang terbaik dia pakai. Tapi dia harus pakai jilbab yang sempurna sesuai dengan syariat. Bagaimana kalau saya mengikuti kajian salaf, kemudian dilarang oleh ibu dan bapak saya? Dijelaskan kepada bapak dan ibu, jelaskan dengan cara baik. Jelaskan dengan bukunya, jelaskan dengan kasetnya, jelaskan supaya dia paham, dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibu itu. Kalau dapat tantangan di awal dakwah wajar, tantangan ketika antum pertama kali nuntut ilmu wajar. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika masuk Islam, ibunya nggak suka, tiap hari dicaci maki, tiap hari. Akhirnya Rasul datang kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Nabi mendoakan. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumahnya, kata ibunya, jangan kamu masuk. Ibunya mandi. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sabar dulu, sabar, dan doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Ini tentang firqah 73 golongan. Ini banyak pertanyaan. Nanti antum baca lagi. Di sini saya sudah jelaskan di buku ini tentang firqah-firqah, juga di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang firqah. Saya tadi jelaskan dengan penjelasan para ulama bahwa dakwah ini harus mengikuti jejak salafus saleh, dan kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Kalau tidak, menurut dalil Al-Quran, sesat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalil. Jadi kalau sudah dalil, itu tetap wajib diikuti. Penjelasan para ulama tentang dalil itu harus diikuti. Jadi jangan kita, gimana tadi disebutkan orang yang menyimpang dari dakwah salaf, apa nggak dimusyawarahkan dulu? Kok dimusyawarahkan? Dalil dimusyawarahkan.
Nggak dimusyawarahkan dulu dengan dai-dai itu supaya nggak sesat semuanya? Ya kalau nggak mau sesat, kembali kepada Quran dan Sunnah fahmi salaf. Itu satu jalannya. Kembali, jangan mereka mempertahankan hawa nafsunya, jangan mempertahankan ra'yunya, jangan mempertahankan organisasinya, jangan juga mempertahankan yang lain, atribut yang lain yang mereka bawa. Tinggalkan semua atribut itu, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Mudah jalan selamat. Tapi ketika mereka mempertahankan organisasinya, kelompoknya, partainya, atribut-atribut yang lain, sulit untuk menerima kebenaran. Karena apa? Dia akan usung kelompoknya itu. Dia nggak akan usung Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Baru nikmat. Ketika kita ibadah juga kepada Allah, demikian juga. Tinggalkan semua atribut. Tinggalkan. Ketika ada atribut itu, umpamanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat. Ketika melakukan ibadah, dia merasa saya kan pejabat, saya kan orang kaya, rusak agamanya. Nggak akan dapat ilmu selama-lamanya dan nggak akan ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Sama dengan untuk ilmu. Ketika orang, saya kan orang kaya, masa saya gabung dengan kaum muslimin begini? Saya kan pejabat, nggak bisa. Duduk sama bersama kaum muslimin. Ketika dia tinggalkan semua atribut, maka Allah akan berikan hidayah kepada dia. Ketika dia ikhlas, ditambahkan hidayah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang dapat petunjuk, Allah tambah petunjuk pada dia dan Allah berikan ketakwaan. Tinggalkan atribut. Ketika atribut masih ada, organisasi, kelompok, partai atau apa yang diusung, berat dia untuk terima ini. Kenapa? Masih daya tolaknya kuat, hawa nafsunya, masih punya kepentingan duniawi yang ada pada dia. Tinggalkan semuanya, mudah menerima agama ini. Anda melihat bagaimana dulu tokoh-tokoh musyrikin dan orang kaya mereka, ketika mereka tinggalkan semuanya, diberikan hidayah oleh Allah. Ketika tetap dalam kesesatannya sampai dia mati. Maka ini perhatikan, hidayah ini mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun juga, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Hidayah ini mahal. Tinggalkan semua atribut dunia itu untuk mendapatkan hidayah. Karena kita semua tujuan hidup kita adalah apa? Surga. Kita ingin masuk surga. Dunia nggak ada arti apa-apa. Kecil dunia ini nggak ada arti apa-apa. Tinggalkan semuanya itu. Tentang syafaat, apakah syafaat itu ada? Ada syafaat. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman nanti di hari kiamat, bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Bertauhid ya syaratnya. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, tentang dakwah salaf ini kenapa baru muncul belakangan? Ini kan dakwah Allah kok. Yang penting bagaimana kita mengikuti sekarang ini. Mengikuti sekarang ini. Sudah, yang kenapa baru muncul itu Allah yang kehendaki demikian. Nah, kita alhamdulillah dapat penjelasan tentang dakwah ini. Terima. Tinggalkan semua hawa nafsu. Tinggalkan. Terima. Belajar untuk ilmu sampai kita faham, amalkan. Ini juga tentang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa salaf itu berpecah belah. Itu kan dari orang. Ahlul bidah itu gampang mengkotak-kotak. Sengaja dikotak-kotak supaya pecah. Awalnya tidak terkotak, tapi karena dikotak-kotak itu ya terus setan menggiring ke sana. Enggak ada, satu aja salaf itu. Enggak ada salafi Saudi, salafi Yordan, salafi, enggak ada, satu salaf itu. Berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kalau orang pergi haji, ongkosnya pinjam, boleh atau tidak? Soal pinjam boleh, tapi kan haji berkaitan dengan apa? Dengan istita'ah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia yang akan berhaji karena Allah, bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Mampu. Kalau kita nggak ada uang, kenapa harus minjam? Nanti gantinya kan repot. Sekarang kalau kita ada apa yang kita punya, jual untuk haji. Kita punya tanah, punya mobil, punya motor, punya toko, jual untuk haji. Maisha tetap ada. Bukan berarti semua dijual, kita nggak dagang, nggak boleh.
Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat, utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan. Ada orang yang hidupnya semuanya utang, ini utang, semuanya utang. Nggak boleh dalam Islam, berat nanti buat dia. Baju utang, kerudung utang, daleman utang, piring utang, gelas utang, motor utang. Nggak nikmat hidup tuh semuanya utang. Orang Islam mampu beli, dia beli, nggak beli ya sudah, qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Dia adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini dengan apa yang ada. Kenapa memaksakan hutang? Kenapa? Jangan maksakan hidupin dengan utang. Utang itu berat. Tetap dituntut sampai hari kiamat. Nabi nggak mau sholatkan orang yang punya utang 2 dinar. Ada sahabat dibawa oleh Nabi, Rasul sholatkan. Nabi tanya dulu, yang ditanya Nabi, punya utang atau tidak? Kata sahabat, punya 2 dinar. Aku nggak mau sholatkan. Nabi nggak mau sholatkan. Sampai ada Abu Qatamah, Rasulullah, saya yang tanggung utangnya. Betul kamu bayar? Betul. Saya yang tanggung, saya bayar. Baru Nabi mau sholatkan. Bahkan orang yang mati syahid, yang dijamin dengan sorga, kata Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Semua orang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali utang. Utang ini berat. Makanya jangan gampang-gampang berutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tentang utang. Perhatikan itu. Kalau mampu bayar jangan utang. Ya, karena orang jual beli muamalah bayar berapa kali? Kalau bayar sekali cukup, udah, jangan utang. Kalau mampu beli, nggak mampu sudah. Kita bersabar dengan apa yang ada dan minta kepada Allah. Allah akan berikan semuanya kepada kita. Apakah orang muslim yang masuk neraka itu kekal? Tidak kekal. Tadi ada syafaat Nabi kan. Akan diberikan syafaat selama dia masih ada seberat darah iman dalam hatinya, dia akan diangkat dan dimasukkan ke surga. Saya pikir cukup karena nggak semua bisa dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya kajian ini, dan antum baca lagi di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan barokah kepada kita, dan juga menetapkan kita di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.